Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari mabadi' ilmu tajwid. Tadi sampai bait yang ke-7. Kita lanjutkan di bait yang ke-8 insyaallah taala. Maka di sini kami mengambil dari baitnya Asy-Syaikh As-Sabban dalam kitab Hasyiatus Sabban ala Syarh Alfiyah Ibni Malik. Jadi kitab ini sebetulnya atau bait ini sebetulnya tidak diambil dari kitab tajwid, tapi diambil dari kitab bahasa Arab. Nah, di sana Asy-Syaikh As-Sabban menyebutkan bait penting yang kemudian menjadi landasan untuk seluruh ilmu. Bukan cuma ilmu tajwid atau ilmu bahasa Arab saja, tapi landasan untuk seluruh ilmu. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, rahimallahu ta'ala, nafanallahu bi'ulumi fid dharain, inna mabadi kulli fannin asyrah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syaraf. 3 bait, 8, 9, 10. Bait tentang apa ini? Bait tentang 10 prinsip dasar ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa setiap cabang ilmu pengetahuan itu selalu memiliki 10 prinsip yang bisa membuat kita lebih mengenal ilmu tersebut dan memahami ilmu tersebut mempelajari apa. Maka berarti sebelum kita mempelajari sebuah ilmu, sangat dianjurkan bagi kita untuk memahami prinsip-prinsip ini. Ada berapa prinsipnya? Ada 10. Inna mabadi kulli fannin asyrah. Inna sesungguhnya. Mabadi berasal dari kata mabda. Mabda itu tempat memulai, bada'a. Kalau bahasa kamusnya titik tolak atau prinsip. Nah, kalau di kamus, prinsip, aturan, norma, ajaran, standar, titik tolak, asas, aksioma, dasar-dasar, pendirian, fondasi, fundamen, dan lain sebagainya. Banyak, maknanya banyak. Intinya itu, ya. Prinsip dasar lah, kita katakan seperti itu. Prinsip dasar. Sesungguhnya prinsip-prinsip dasar aslinya katanya mabadi. Ada hamzahnya. Mabadi'a. Aslinya mabadi'a. Loh, terus kenapa Ustadz bacanya mabadi atau mabadi? Untuk menyesuaikan irama. Jadi kalau syair boleh melanggar kaidah bahasa Arab. Karena kalau A-nya dibaca, iramanya nggak pas. Innama badi'a kulli fannin asyrah. Nggak enak. Nggak pas sesuai dengan irama wazan yang tadi itu. Maka dibuat sukun hamzahnya atau dimad sekalian. Innama badi kulli fannin asyrah. Baru pas. Begitu. Ya. Mabadi berasal dari kata mabda. Mabadi jamak dari mabda. Prinsip-prinsip. Kulli setiap, seluruh. Fannin. Fan itu artinya cabang ilmu. Fan artinya cabang ilmu. Fan. Art. Bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya. Art. Cabang ilmu. Jadi fan atau art itu maknanya bisa seni, bisa cabang ilmu. Maksudnya di sini adalah cabang ilmu. Asyrah ada 10. Prinsip-prinsip setiap cabang ilmu pengetahuan ada
10. Jadi kalau kita pengen kenal sebuah ilmu, tinggal kita lihat saja 10 prinsip ini. Kita langsung kenal ilmu ini tentang apa, bermanfaat atau tidak, isinya apa, hubungan dengan ilmu yang lain apa, begitu. Yang pertama apa? Yang pertama al-haddu. Apa hadd? Hadd. Hadda. Yahuddu. Artinya adalah batasan. Batasan itu maksudnya apa? Maksudnya pengertian. Apa maksudnya pengertian? Definisi. Al-hadd adalah pengertian, definisi. Jadi kalau kita mau belajar sebuah ilmu, kita harus tahu dulu pengertian ilmu itu apa. Misal, ilmu akidah. Apa artinya akidah? Harus tahu. Sekarang kita mau belajar ilmu apa? Tajwid. Berarti apa artinya tajwid? Apa artinya tajwid? Ada yang tahu? Noren, ingat nggak? Apa tajwid artinya? Tajwid. Tajwid. Gini ya. Apa artinya sih tajwid itu? Masa kita mau belajar tajwid kita nggak tahu artinya apa? Kan nggak lucu jadinya ya. Belajar apa? Belajar tajwid. Apa sih artinya tajwid? Ya gitulah pokoknya. Gitulah pokoknya. Mau belajar apa? Mau belajar ilmu fisika. Apa artinya fisika? Ya gitulah pokoknya. Ya gitulah pokoknya. Jangan ya gitulah pokoknya jawabnya. Setiap kita mau belajar ilmu harus tahu dulu maknanya apa, artinya apa. Maka karena kita mau belajar tajwid kita harus tahu makna arti dari ilmu tajwid itu apa. Jadi apa artinya tajwid? Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawwada. Yujawwidu. Tajwidan. Jawwada. Yujawwidu. Tajwidan. Jawwada. Yujawwidu. Jawwada yujawwidu. Apa sih maksudnya jawwada yujawwidu? Asal katanya jud. Apa jud? Kebaikan. Baik, bagus. Jud artinya kebaikan. Baik atau bagus. Jawwada membuat jadi baik. Yujawwidu membuat jadi baik. Berarti tajwid apa? Memperbaiki. Membaguskan. Menghias. Memperindah. Itulah tajwid. Tajwid itu memperbaiki, membaguskan, menghias, memperindah. Itulah tajwid. Terus kalau ilmu tajwid, ilmu apa? Ilmu yang membaguskan. Ilmu yang memperindah. Yang memperbaiki. Membaguskan apa? Memperbaiki apa? Memperindah apa? Ilmu tajwid adalah ilmu yang memperbaiki cara membaca kalimat Al-Quran. Saya ulangi, ilmu tajwid apa? Ilmu yang mempelajari cara memperbaiki kalimat-kalimat Al-Quran. Jangan cuma Al-Quran. Kalau Al-Quran apanya diperbaiki? Mushafnya, khotnya, kalimat-kalimatnya, pelafalannya. Ilmu yang mempelajari cara memperbaiki pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran. Ulangi, yo, yang masih ingat. Ilmu yang mempelajari cara pengucapan. Boleh bacaan, boleh pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran. Ilmu cara, bukan dan, cara pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, Noren, ilmu yang pelajari apa tajwid? Sant. Pal. Cara memperbaiki pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran. Dari sisi apa yang diperbaikinya? Kalimat Al-Quran memang yang diperbaiki apanya? Yang pertama, makhrajnya. Yang kedua, sifatnya. Yang ketiga, hukumnya. Jadi, ilmu yang mempelajari cara-cara memperbaiki
pelafalan kalimat-kalimat Al-Quran dari sisi makhrajnya, sifatnya, hukum-hukumnya, mau bacanya wasal, mau bacanya waqaf, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Itulah tajwid. Kebayang kan kalau udah begini? Oh, tajwid itu ilmu yang begitu. Kebayang. Baru satu, al-hadd. Sudah kebayang makna tajwid itu apa? Baik. Ini yang pertama, al-hadd. Hadd. Yang kedua apa? Al-mawdu'. Apa mawdu' itu? Mawdu' itu adalah objek yang dibahasnya apa? Tadi udah sebetulnya di hadd. Yang dibahasnya apa? Pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran. Jadi objeknya yang dikajinya adalah hanya Al-Quran. Berarti ilmu tajwid tidak mempelajari cara mengucapkan hadis. Enggak. Yusuf, Afan boleh dibuka gordennya? Biar lebih terang kayaknya. Ini banget. Kurang ini. Ya dua-duanya aja. Kayaknya lebih terang deh, coba dah. Tuh kan? Keterangan. Terlalu terang? Enak kan? Enak begini ya? Udah begini. Enak terang. Kusam gitu kesannya gitu. Tapi terang begini. Enak. Khair ya. Untung gak terlalu panas, cuacanya enak. Kalau lagi panas itu AC ini gak kuat ini. Tetap keringetan. Sekarang gak terlalu panas ini di luar. Baik. Berarti kalau kita belajar tajwid, nggak akan kita belajar cara memperbaiki pengucapan hadis, nggak ada. Cara memperbaiki baca kitab kuning, nggak ada. Tajwid itu fokus pada Al-Quran. Jadi maudu'nya apa? Kalamullah, Al-Quran saja. Ustadz, berarti kalau misalnya kita belajar tajwid, nanti enggak ada manfaatnya ketika baca bahasa Arab biasa. Tetap ada manfaatnya. Karena kaidah-kaidah tajwid mirip dengan kaidah bahasa Arab. Cuma begini, kalau ketika kita mentajwidkan Al-Quran, itu kan harus serius ya. Detail, satu demi satu. Tapi kalau ngomong Arab mah enggak mesti harus begitu, 100%. Gitu. Misalnya, wah ente ngomong bahasa Arab enggak pakai kol-kolah, ini enggak fasih. Enggak. Min aina ant? Wah kurang ikhfa. Min aina ant? Enggak mesti begitu maksudnya begitu. Jadi kalau ngomong bahasa Arab gak bisa begitu. Ana minal masjid. Mana kol-kolahnya? Harusnya ana minal masjid. Gak mesti begitu. Jadi kalau bahasa Arab gak mesti harus kayak baca Quran. Tapi boleh gak? Ngomong bahasa Arab kayak baca Quran boleh gak? Ya boleh-boleh aja. Cuma kurang apa ya? Kurang diterima kalau lagi ngobrol biasa. Emangnya kenapa kurang diterima kalau ngobrol biasa? Kayak kita kalau ngobrol pakai bahasa Indonesia resmi, enak gak? Wahai saudaraku, apa yang sedang kau lakukan di sana? Enak gak ngobrol kayak gitu? Saya hanya sedang berdiam diri, wahai kakakku. Gak enak kan? Boleh gak ngomong begitu? Ngobrol begitu boleh gak? Boleh. Tapi gak enak. Gak enak. Jangankan ngobrol. Ngisi materi, terlalu serius begitu, pusing. Ya, gak enak, gak nyaman. Maka ngomong bahasa Arab terlalu ditajwidkan, bikin orang Arab pun aneh dengernya. Ente lagi baca Quran atau lagi ngomong bahasa Arab gitu. Nah begitu ya. Seperti itu. Yang kedua, apa yang kedua? Maudu'. Maudu'nya apa? Al-Quran. Makanya suka ada yang nanya kan, Ustadz, kan saya udah belajar tajwid. Ya, yang namanya mad asli berapa harokat? 2 harokat. Tapi kenapa ya ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan mad asli, lah kata Allah. Kenapa lebih dari 2 harokat? Pertanyaan, boleh nggak baca lebih dari 2 harokat? Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena saya kalau adzan begitu. Boleh. Kenapa? Karena bukan Al-Quran. Adzan Al-Quran bukan? Bukan, adzan itu hadis. Jadi boleh-boleh aja. Begitu. Misalnya kita punya teman,
namanya Khalid. Kita panggil, ya Khalid. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Atau ada orang namanya Khalil. Khalil, main yuk. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak mesti harus 2 harokat. Begitu. Jadi di luar Al-Quran tidak ada masalah. Tapi kalau Al-Quran yang begitu, makruh. Ya. Baik. Ini yang kedua. Al-mawdu'. Tsumma thamrah. Kemudian manfaat. Thamrah itu artinya buah. Maksudnya apa sih buah? Manfaatnya. Ngapain belajar tajwid? Harus ditanya. Kalau nggak ada manfaatnya ngapain kita belajar? Ya kan? Ngapain belajar tajwid? Pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Nggak tahu Ustaz manfaatnya. Lah terus ngapain ente belajar? Bayar lagi kan? Bayar kan sayang. Udah ngabisin uang, ngabisin waktu, tenaga, pikiran, nggak ada manfaatnya. Lah terus buat apa? Banyak nggak orang yang begitu? Ngabisin waktu, tenaga, uang, pikiran, tapi gak ada manfaatnya. Banyak teman sekarang. Maka habiskan uang, habiskan tenaga, habiskan pikiran, habiskan waktu buat yang bermanfaat. Belajar tajwid ada manfaatnya enggak? Ada. Apa contohnya? Oh, baik. Memperbaiki pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran. 1. Apalagi ya, Pak? Sama aja itu mah. Memperbaiki surah-surah Al-Quran sama, masih satu. Apa? Oke. Menjaga lidah dari lahan. Itu juga sebetulnya memperbaiki pengucapan Al-Quran ya. Apa? Nurin. Perindah. Ya masih sama nih. Masih nomor 1 semuanya ini. Masih menjaga lidah dari lahan, memperbaiki pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran. Masih 1 semuanya nih. Bukan masih 1 sih, masih akarnya masih sama. Akarnya masih sama. Memperbaiki bacaan Al-Quran, memperindah bacaan Al-Quran, kita supaya nggak lahan, supaya fasih itu masih 1 akar yang sama. Ada yang lain nggak? Manfaatnya cuma 1, dikit amat manfaatnya cuma 1. Mengharap ridho Allah, boleh mengharap ridho Allah. Emang belajar tajwid dapat pahala? Dapat. Yakin dapat pahala? Yakin lah, maksudnya juga yakin. Masa memperbaiki bacaan Al-Quran yang Al-Quran itu datangnya langsung dari Allah, masa nggak dapat pahala? Dapat pahala, dapat ridho Allah. Apalagi? Yo, cuma 2, dikit amat. Masa nggak tahu? Apapun itu. Coba yang akarnya agak beda. Dapat pahala, dapat ridho Allah, terus menjaga riwayat Al-Quran. Menjaga riwayat Al-Quran. Supaya terjaga riwayat Al-Quran. Kemurnian Al-Quran tetap terjaga. Apalagi? Yang tadi kita bahas. Sesi pertama kita bahas. Menjadi manusia yang mulia. Ahlullah, hamilul Quran. Keluarganya Allah. Siapa yang pengen jadi keluarganya Allah? Masa kita nggak mau jadi keluarganya Allah? Bukan cuma hambanya Allah, tapi jadi keluarganya Allah. Bayangin, bukan cuma keluarga Nabi Muhammad, keluarganya Allah langsung. Kurang mulia apa? Mulia di dunia, mulia di akhirat. Apalagi? Masih ada? Banyak ternyata kan? Apalagi? Ya, dipikir. Contoh lainnya, mempermudah mentadabburi Al-Quran. Karena kalau orang baca nggak pakai tajwid, gimana tadabburnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita yang dengar, itu baca apaan? Nggak bisa ditadabburi. Kenapa? Karena artinya beda. Kalau orang yang nggak bisa bahasa Arab, mungkin sama aja ya. Orang yang nggak bisa bahasa Arab, dengar alhamdu sama dengar alhamdu, kira-kira sama nggak? Enggak, orang yang nggak bisa bahasa Arab, dikiranya sama atau beda? Dikiranya sama aja kan? Padahal beda. Kayak kita dengar orang ngomong bahasa Inggris, ini nggak ngerti, itu nggak ngerti, ya kira-kira sama aja. Dikira sama aja kan? Gitu. Tapi buat orang yang ngerti bahasa Arab, beda. Kita dengar orang ngomong sate,
sama denger orang ngomong soto, beda apa sama? Beda. Nggak bisa disamakan. Begitu. Dudi sama budi, sama atau beda? Beda. Bisa jadi kata orang Arab, kayaknya sama deh. Karena orang Arab ngerti bahasa Indonesia, bisa jadi kan gitu. Kayak gitu. Jadi orang yang ngerti bahasa Arab butuh tajwid untuk mentadabburi Al-Quran. Karena kalau nggak bertajwid, bisa kacau bacaannya. Bahasa Indonesia juga sama. Satu huruf berubah, beda makna. Satu huruf berubah, beda pengertian. Soto, siti, sate, beda-beda kan? Itu cuma berubah apanya? Berubah harokatnya doang tuh. Begitu. Ya sama juga dalam bahasa Indonesia. Misalnya apa? Kentang, kendang. Kan beda artinya. Makan apa sekarang? Makan kendang. Makan kendang. Nggak bisa. Kentang sama kendang beda. Walaupun cuma tak dengan dal bedanya. Begitu. Seperti itu. Jadi kalau kita ngerti bahasa Arab, justru makin butuh tajwid. Karena kalau nggak pakai tajwid, misal begini, antum dengar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kira-kira kalau nggak paham bahasa Arab, aneh nggak dengarnya? Yang nggak paham bahasa Arab kayaknya biasa aja gitu, lagi sholat biasa aja. Tapi yang paham bahasa Arab langsung itu, apaan ini? Khairon. Khairon itu heran. Khairon kebaikan. Syar keburukan. Sar bisa apa? Saron itu bisa bahagia, bisa apa ya? Pokoknya nggak ngerti kita apa maknanya. Sama seperti misalnya ada orang alhamdulillahi rabbil alamin. Buat orang yang bisa bahasa Arab, aneh dengernya. Apa ini al-kamd? Kamd itu sedih, muram, nggak bahagia. Kamd itu. Bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan masih banyak imam yang begitu. Yang nggak ngerti bahasa Arab makanya ya santai aja, tapi yang ngerti bahasa Arab apa-apa bukan Al-Qur'an ini. Ini bukan Al-Qur'an. Begitu, maka butuh tajwid untuk mentadabburi Al-Qur'an. Udah banyak, minimal 5 tuh manfaatnya tadi sebutin. Ya. Yang antum semuanya tadi explore. Menjaga lidah supaya pengucapannya lebih baik, lebih bagus, lebih indah. Jauh dari lahan. Lidahnya fasih. Dapat keridhaan, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarganya Allah, menjadi ahlul Quran, hamilul Quran. Apalagi tadi? Menjaga periwayatan keaslian kemurnian Al-Qur'an. Kemudian mempermudah tadabbur. Dan kalau mau ditambahin bisa juga. Kalau orang yang udah senang tadabbur, ketika bacaannya bagus atau dengar orang yang bacanya bagus, kira-kira makin semangat ibadah atau makin kendor ibadahnya? Makin semangat ibadah. Maka berarti tajwid bisa memberikan atau menambah semangat ibadah. Orang yang udah paham tadabbur, mendingan denger imam yang bagus 1 juz atau imam yang berantakan cuma 1 surah. Kalau 1 rakaat, imam yang bagus bacaannya tapi 1 juz, atau imam yang berantakan walaupun cuma 1 surah, mendingan mana? Yang bacaan bagus walaupun 1 juz gak kerasa. Karena dia merenungi bacaannya. Oh, baca enak, bisa dipahami. Bisa dipahami. Kita bisa mikirin ketika imam nyeritain Nabi Musa, kita langsung kebayang gitu kan. Imam nyeritain surga langsung kebayang. Coba kalau bacanya berantakan, ngebayangin apa ini? Ada bacanya berantakan. 1 surah aja udah kesel. Enggak semangat kita beribadah. Berarti nambah semangat beribadah. Tuh, nambah lagi. Manfaatnya tajwid itu ternyata banyak. Sehingga kalau ada orang yang bilang, "Walah, belajar tajwid mah enggak penting-penting amat," gitu kan. Paling cuma gitu doang. Kata siapa? Banyak manfaatnya, minimal 6 nih. Kalau digali lagi, bisa jadi 10. Bisa jadi 20. Silahkan gali sendiri. Minimal 6 kita dapatkan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ini thamroh. Buahnya tajwid itu ternyata banyak. Baik. 3 mabda. Al-hadd wal mawdu' thumma thamrah. Berikutnya, wa fadluhu. Apa fadl? Fadl itu kelebihan, keutamaan. Kelebihan, sesuatu yang lebih. Keutamaan, kelebihan.
Keutamaannya apa? Belajar tajwid atau ilmu tajwid itu mulia nggak sih di sisi Allah? Ilmu yang mulia atau bukan? Hah? Ilmu mulia atau bukan? Taunya dari mana? Kenapa kita bisa berkesimpulan ilmu tajwid adalah ilmu yang mulia? Apa alasannya? Karena berhubungan dengan Allah, sifat Allah. Jadi dalam Islam, seluruh ilmu yang berhubungan dengan Allah pasti mulia. Seluruh ilmu yang jauh dari Allah pasti hina. Begitu. Konsepnya begitu. Seluruh ilmu yang berhubungan dengan Allah pasti mulia. Seluruh ilmu yang jauh dari Allah pasti hina. Pertanyaannya, ilmu tajwid berhubungan dengan Allah enggak? Sangat berhubungan. Karena kita sedang ngomongin sifat Allah. Kalam. Kalam itu sifat Allah. Kalamullah. Maka berarti ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat mulia. Keutamaannya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Fadl. Sangat mulia. Wa nisbatun. Apa nisbah? Nisbah itu korelasi ya gampangnya. Korelasi. Maksudnya tajwid itu kan sebuah cabang ilmu. Nah, cabang ilmu dari induk yang mana begitu? Maka tajwid berarti cabang ilmu dari ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Cabang ilmu dari ilmu Al-Quran. Atau anaknya ilmu qiraat. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ilmu di dalam Islam itu sebetulnya semuanya aslinya ilmu Al-Quran. Aslinya. Seluruh ilmu dalam Islam itu semuanya ilmu Al-Quran. Ilmu apa? Al-Quran. Akidah, ilmu Al-Quran bukan? Ilmu Al-Quran. Harus dari Quran. Fikih, ilmu Al-Quran bukan? Quran. Hadis, ilmu Al-Quran bukan aslinya? Ayo. Ilmu hadis, ilmu Al-Quran bukan? Aslinya ilmu Al-Quran, ilmu tafsir dia. Kan hadis menafsirkan Al-Quran. Jadi semua ilmu itu ilmu Al-Quran sebetulnya. Nah terus tajwid itu lahir dari ilmu Al-Quran yang mana? Kan Al-Quran banyak. Maka tajwid lahir dari ilmu yang namanya ilmu qiraat. Qiraah. Ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu apa? Ilmu yang mempelajari kata-kata di dalam Al-Quran. Ilmu yang mempelajari kata-kata di dalam Al-Quran. Maka lahirlah dari ilmu qiraat ilmu tajwid. Tajwid. Jadi tajwid itu bagian dari ilmu qiraat sebetulnya. Bagian dari ulumul Quran. Terus apa bedanya qiraat sama tajwid? Apa bedanya qiraat sama tajwid? Bedanya kalau qiraat ngomongin kata-kata mana yang sahih, kalau tajwid ngomongin gimana cara bacanya. Begitu. Misalnya kayak gimana? Misalnya begini, kalau qiraat itu ngomongin bahwa kata ini boleh dibaca malik, boleh dibaca malik. Kata ini boleh dibaca kufuan, ini boleh dibaca kufuan. Nah, kalau tajwid ngomongin gimana cara baca kufuan yang fasih, gimana cara baca kufuan yang fasih. Itu tajwid. Begitu. Ini namanya nisbah. Jadi tajwid adalah bagian dari ulumul Quran. Atau secara lebih umum, secara lebih khusus lagi adalah bagian dari ilmu qiraat. Zaman dulunya begitu. Baik. Wa nisbatun. Wal wadi'. Wadi' itu apa artinya? Wadi' itu adalah peletak teori dan praktek atau peletak dasar. Tokoh, wadi itu tokoh. Tokohnya siapa ilmu tajwid? Ya kalau yang praktek Nabi. Orang yang pertama kali mempraktekkan tajwid dalam Al-Quran adalah Nabi SAW. Terus yang pertama kali bikin teori tajwid siapa? Ada yang tahu nggak? Nyusun bahwa dalam Al-Quran itu ada namanya makhraj, ada namanya sifat, ada namanya hukum. Nabi bikin daurah tajwid gak sama sahabat? Yuk sahabat bikin daurah tajwid. Sekarang kita belajar makhrijul huruf. Kayak gitu gak Nabi? Enggak kan? Siapa yang pertama kali nyusun teori-teori itu? Tahu gak? Gak tahu? Noren? Tahu gak? Yang di Zoom tahu gak? Ada yang tahu siapa ulama yang pertama kali menyusun teori-teori tajwid? Al-Wadi'. Siapa Al-Wadi'? Maka kalau kita tarik dari belakangnya,
dari jauh ke belakang. Tadi kan kita bahas bahwa yang namanya ilmu tajwid itu berasal dari ilmu qiraat. Berasal dari ilmu qiraat. Maka berarti bapaknya tajwid itu ya ilmu ulama-ulama qiraat. Ulama-ulama qiraah. Tapi kefasihan tajwid itu berasal dari ilmu lughah, dari ilmu bahasa. Dari ilmu lughah atau ilmu bahasa. Maka ibarat inilah kawin ilmu qiraat sama ilmu lughah, lahirlah ilmu tajwid. Begitu, ibaratnya seperti itu. Berarti bapak ibunya ilmu tajwid para ulama qiraat dan para ulama bahasa. Siapa contohnya para ulama qiraat? Contohnya adalah Abu Amr Ad-Dani, Abu Amr ibn al-Ala, Ibnu Mujahid. Contohnya ilmu bahasa siapa? Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, Imam Sibawai, Abul Aswad Ad-Duali. Tapi mereka belum nulis tentang tajwid secara khusus. Ulama qiraat nulis tentang qiraat, ulama bahasa nulis tentang bahasa. Tajwid gimana? Ngambil dari sana, ngambil dari sini. Baru kemudian orang yang pertama kali nulis khusus tentang tajwid adalah Al-Imam, ada yang tahu? Al-Imam siapa? Al-Imam Al-Jazari, bukan. Al-Khalil enggak nulis tentang tajwid, Al-Khalil nulisnya tentang lughah, bahasa dia. Siapa ulama yang pertama kali nulis teori-teori tajwid? Al-Imam Abu Muzahim. Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Inilah ulama yang pertama kali menulis tentang tajwid. Walaupun belum detail. Al-Imam Al-Khaqani. Yang kitabnya akan kita daurahkan nanti di periode kedua karantina. Yang sekarang ikut karantina ikut lagi. Kalau yang sekarang ikut karantina ikut lagi. Belajar Khaqani langsung. Masya Allah. Ya. Yang agam, udah santai. Sampai akhir. Mabadi, Khaqani, Jazariyah, Tuqatul Atfal, Sakhawi, subhanallah. Malamnya sama Nudiyah, wajib. Lulus-lulus ahli tajwid. Begitu. Ya, amin, insyaallah. Kalau serius ahli tajwid, insyaallah. Kenapa? Karena saling berkaitan kan? Jazariyah, ingat pelajaran sama Nudiyah. Pas sama Nudiyah ingat pelajaran Khaqani. Pas Khaqani ingat pelajaran Sakhawi. Terus berkaitan. Wajib, mantap. Begitu. Ini nggak ada titiknya, Musa. Titiknya. Seperti itu. Jadi silakan yang mau ikut terus mengkaji kitab-kitab tajwid, silakan ikuti. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Januari, Februari, April, Mei, Juni. Sampai Juni lah. Begitu. Nanti kalau misalnya setelah bahasa Arab masih ada waktu, bisa kita daurahkan kitab yang lain. Seperti misalnya Al-Mufid fi ilmi tajwid. Kayak gitu. Masih banyak, insyaallah. Gak usah lama-lama. 6 bulan tapi mahir. Daripada belajar lama-lama tapi gak ada yang mahir. Iya kan? 6 bulan tapi mahir. Wajib. Mantap. Gimana, Nauren? Mau lanjut? 6 bulan. Ganti langsung. Daftarnya jangan karantina. Agam langsung. 6 bulan. Ya. Begitu. Al-Imam Al-Khaqani. Khair. Sampai mana tadi? Sampai al-wadhi'. Walism, nama yang dikenalnya. Kalau tajwid ya namanya bisa disebut ilmu tajwid. Disebut apa lagi kadang-kadang ilmu tajwid sama para ulama atau sama orang-orang? Disebut ilmu tahsin, ya kan? Ilmu apa lagi? Kadang-kadang pernah dengar istilah fasahatul lisan? Sama, itu artinya tajwid juga sebetulnya. Pernah dengar istilah husnul ada? Itu tajwid juga sebetulnya. Kalau kata orang Sunda mah, eta kene. Itu juga. Mau tajwid, mau tahsin, husnul ada, fasahatul lisan,
tartilul Quran, tahsin tilawah, apalagi? Itu semua iqra. Itu semuanya adalah ilmu tajwid hakikatnya. Jadi namanya banyak, ilmu tajwid namanya banyak. Tapi semuanya satu. Intinya mempelajari cara membaca atau cara melafalkan kalimat-kalimat Al-Quran. Berikutnya, al-istimdad. Al-istimdad itu artinya sandaran. Standar kebenarannya ilmu tajwid. Standar kebenaran ilmu tajwid itu apa? Begini maksudnya. Kan kita belajar ilmu tajwid itu memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, makhrajnya, sifatnya, hukumnya. Nah terus kita tahu kalau bacaan ini salah dan bacaan ini benar, itu standarnya apa? Taunya dari mana? Taunya dari mana? Ini benar, ini salah. Contoh, saya baca misalnya ikhfa. Ada orang baca ikhfa ini. Anfusahum. Tepat atau tidak? Gimana? Kenapa? Kita tahu itu tidak tepat. Apa standarnya? Standarnya apa? Maka istimdad atau standar kebenaran ilmu tajwid itu dua. Yang pertama adalah riwayat. Riwayat. Maksudnya apa riwayat itu? Maksudnya adalah guru kita. Yang gurunya dapat dari guru lagi, gurunya dapat guru dari guru lagi, gurunya dapat dari guru lagi, gurunya dapat dari guru lagi. Riwayat dengan sanad yang bersambung sampai Nabi. Jadi kita bisa tahu itu keliru karena apa? Ya karena guru kita ngasih tahu begitu. Gurunya tahu dari mana? Dari gurunya. Guru dari gurunya tahu dari mana? Dari guru-guru-gurunya. Terus begitu. Ini yang pertama, riwayat. Tapi kadang-kadang orang itu bisa lupa. Orang itu bisa lupa, bisa keliru. Maka ada yang kedua namanya apa? Diroyah. Ini standar kedua. Diroyah itu apa? Teori-teori yang ada pada kitab. Jadi kitab. Jadi kita pakai dua. Bagaimana caranya kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Caranya yang pertama dengerin guru, yang kedua kaji kitab. Dengerin guru, kaji kitab, dengerin guru. Begitu. Kalau buat pemula kan nggak bisa kaji kitab, Ustaz. Gimana dong? Dengerin guru aja yang penting. Nanti kalau sudah paham, baru sedikit demi sedikit ngaji kitab. Jadi dua standar ilmu tajwid. Yang pertama adalah riwayah, yang datang dari generasi ke generasi. Yang kedua adalah diroyah, teori-teori yang telah disepakati para ulama. Makanya kita belajar dari kitab juga. Nggak hanya mengandalkan riwayat. Kenapa? Karena riwayat kadang bisa lupa, bisa salah. Yang ngejaganya apa? Yang ngejaganya adalah teori-teori ini. Begitu. Dua ya, istimdadnya dua. Riwayah dan diroyah. Walismul istimdadu hukmus syari'. Apa hukum syari'? Hukum mengamalkan dan mempelajari ilmu tajwid. Apa hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid? Sekarang kita mengamalkannya dulu. Hukum mengamalkan ilmu tajwid. Hukum mengamalkan. Apa hukum mengamalkan ilmu tajwid? Wajib. Hukum itu ada berapa? Ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum ngamalin tajwid apa? Berarti kalau yang nggak ngamalin tajwid, haram. Ada orang baca, Qul ya ayyuhal kafirun, haram. Kan nggak pakai tajwid. Misalnya, atau misalnya, wala antum abiduna ma a'bud. Haram nggak? Enggak. Tadi katanya wajib, gimana sih? Hukum mengamalkan tajwid dibagi dua. Bagi dua. Ada yang berhubungan dengan makna, ada yang berhubungan dengan penghias. Makna itu apa maksudnya? Kalau tidak diamalkan, maknanya rusak. Nah, perkara-perkara yang berhubungan dengan makna, maka wajib diamalkan. Haram ditinggalkan. Contohnya apa? Jangan sampai ngubah huruf, jangan sampai nambah huruf, jangan sampai ngurangin huruf, jangan sampai ngubah harokat. 4. Nambah huruf, ngurangin huruf, ngubah harokat.
ini berhubungan dengan makna. Maka jangan sampai baca Quran nambah huruf. Contoh nambah huruf kayak gimana? A'udzu billah. Di mana nambah hurufnya? A'udzu. Nah, itu nambah huruf. Enggak boleh. Bismillah. Di mana nambah hurufnya? Nambah hurufnya. Contoh ngubah huruf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngubah huruf, enggak boleh. Nashtoin, ngubah huruf, ya, enggak boleh. Sirata, ngubah huruf, enggak boleh. Ngurangin huruf, contohnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngurangin huruf, enggak boleh. Itu haram, kalau sengaja haram ya. Kalau sengaja haram. Kalau enggak sengaja gimana, Ustaz? Ya dimaafkan. Masih belajar, Ustaz? Dimaafkan. Tapi kalau enggak mau belajar, tidak dimaafkan. Wajib belajar, wajib diamalkan. Itu berkaitan dengan huruf. Harokat juga sama. An'amti alaihim. Boleh enggak? Oh, enggak boleh, haram. Alhamdulillahu rabbal alamin. Enggak boleh, haram. Haram. Jadi 4 poin ini bisa haram nih kalau sengaja. Apa? Nambah huruf, ngurangin huruf, ngubah huruf, ngubah harokat. 4 poin yang bisa haram dalam tajwid. Nah, kalau penghias ini sunnah. Kalau penghias ini sunnah. Contohnya penghias apa? Ya pokoknya di luar 4 poin ini. Masalah qalqalah, masalah ikhfa, idgham bi gunnah, bila gunnah, itu semuanya penghias. Sunnah dalam tilawah biasa, dalam tilawah. Tapi wajib saat talaqi. Kalau lagi talaqi mah wajib tetap. Nggak boleh kita bilang benar-benar, nggak boleh. Boleh memaafkan, tapi jangan bilang itu sudah benar. Gitu. Bilangnya bagus aja, bagus, nggak apa kalau bagus. Udah bagus bu, nggak apa-apa bu, boleh. Tapi kalau udah benar, nggak boleh kita. Itu mendustai, ya. Berdusta itu. Kalau misalnya kita bilang bacaan yang belum benar, tapi kita bilang benar, itu namanya berdusta. Di sini nggak ada gambar ini. Jadi kalau lagi talaki wajib, kalau lagi talaki wajib, gitu ya. Begitu. Allahu a'lam. Ini mengamalkan tajwid. Sekarang mempelajari tajwid. Berarti mempelajari tajwid wajib atau enggak? Hukum mempelajari tajwid. Kalau tadi mengamalkan, sekarang mempelajari. Belajar ilmu tajwid. Apa hukum belajar ilmu tajwid? Apa hukum belajar ilmu tajwid? Bagi 2 juga. Untuk Al-Fatihah wajib, fardu ain. Wajib. Rincian tajwid selain Al-Fatihah, fardu kifayah. Wajib kifayah. Apa wajib kifayah? Rincian ilmu tajwid selain Al-Fatihah itu fardu kifayah. Al-Fatihah wajib. Jadi kita harus paham tajwid dalam Al-Fatihah, jangan sampai ngubah huruf, ngubah harokat. Wajib. Kenapa Al-Fatihah wajib? Karena termasuk rukun sholat. Tapi selain Al-Fatihah, kayak misalnya rincian-rincian hukum, ini mad ada apa aja, mad lazim, musaqal kilmi, mad lazim, musaqal harfi, kayak gitu, maka itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya sampai cukup. Kecuali buat guru Quran. Karena guru Quran wajib mempelajari rincian ilmu tajwid. Makanya dalam agam, sesuai namanya, akademi guru Al-Quran. Mau nggak mau dipelajari semua rinciannya sampai detail. Karena memang wajib hukumnya. Buat guru Al-Quran wajib. Begitu. Jadi mempelajari tajwid bagi 2. Khusus Al-Fatihah wajib sampai benar. Selain Al-Fatihah rincian-rinciannya fardu kifayah. Buat selain guru Al-Quran fardu kifayah, tapi khusus untuk guru Al-Quran fardu ain. Fardu ain itu gimana? Kalau fardu ain itu
Kalau tidak melakukan dosa. Kalau fardu kifayah cukup sebagiannya saja. Demikian. Ini adalah hukum syari'. Kemudian masailun. Masail itu apa? Bab-bab dalam tajwid. Masalah-masalah itu maksudnya babnya. Bab tajwid apa saja? Bab tajwid cuma 3. Makhraj, sifat, hukum. Udah. Makhraj, sifat, hukum. Udah cuma 3. Terus yang keempatnya apa? Yang keempatnya latihan. Makhraj, sifat, hukum, latihan. Latihannya kayak gimana? Latihannya talaqi. Berarti ada 5 poin. Belajar makhraj, belajar sifat, belajar hukum, banyak latihan, dan talaqi. Udah selesai. Itu tajwid, cuma 5 poin. Apa aja? Masalah-masalah dalam tajwid apa? Makhraj, belajar sifat, belajar hukum, banyak latihan, dan talaqi. Talaqi sama siapa? Ya talaqi sama guru yang mungkin. Nggak bisa sembarangan. Kemudian beliau melanjutkan, wal ba'du bil ba'di kitafa wa man daral jami'a haza syarafa. Satu dengan yang lainnya saling berkaitan, siapa saja yang memahami seluruhnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Lagi-lagi kemuliaan. Yang memahami seluruhnya dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau ingin mulia, pahami, hafalkan. Pahami, hafalkan. Hafalkan, pahami, hafalkan. Lanjutan bait-bait berikutnya, ini sebetulnya masih rincian dari Mabadi. Masalah hukum, masalah kekhususan dalam surat Al-Fatihah, definisi tajwid, kemudian masalah-masalah tajwid dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Insya Allah besok di waktu yang sama. 10 bait untuk hari ini. Ya paling 3 hari kan selesai. Kalau 10 bait, di 1 hari 10 bait. Besok mungkin bisa sekitar 5-10 bait juga. Ya. Terus nanti hari, sekarang Senin, Selasa, Rabu selesai insya Allah materinya. Berarti Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat lagi, itu talaqi. Seperti itu. Talaqi habis-habisan. Talaqinya habis-habisan. Sama saya langsung. Yang pagi sama saya langsung. Jam 8 sampai jam 10 sama istirahat. Lanjutin lagi sampai jam setengah 12. Bada asar sama Ustaz Haikal. Bada subuh, nih, gitu ya. Seperti itu. Kecuali bada subuh Jumat dan bada asar Jumat sama saya. Talaki juga. Jumat sama saya talaki. Talakinya habis-habisan pokoknya. Jadi harus serius. Oh iya. Harus serius. Demikian Allahu Ta'ala a'lam. Khair, sampai di sini apa yang ditanyakan? Dipersilakan. Gimana? Kalau misalnya ada beberapa pembelajar itu masih bingung, karena kan mungkin banyak yang masukkan mungkin istilah misalnya main dan ini terus dia bingung akhirnya gimana, sedangkan ada ucapan sudah lumayan terus kita bilang udah benar gitu. Gimana? Pokoknya yang lebih tepat bagi guru, kalau misalnya ada orang yang belum sesuai dengan riwayat yang kita terima, jangan bilang benar. Bilangnya cukup, bagus, oke. Jangan bilang benar. Khawatirnya sedang berdusta. Khawatirnya dianggap berdusta. Itu udah benar tuh. Tapi padahal masih kurang sih. Enggak, jangan kayak gitu. Jangan. Bilangnya bagus aja. Kayak bagus. Udah lebih baik. Kalau saya sering bilang begitu. Udah cukup, udah lebih baik. Jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi jangan bilang benar. Bahkan saya sendiri secara pribadi enggak berani nyebut bacaan saya benar. Kalau saya pribadi ya, khawatirnya apa? Khawatirnya lagi berdusta, padahal bacaan kita sudah benar. Saya cuma bilang, insya Allah bacaan saya sudah memenuhi standar guru-guru saya. Itu aja. Apalagi kalau ada yang berani bilang, bacaan saya ini sama seperti bacaan Nabi. Wah. Janganlah, jangan berlebihan. Bilang bacaan benar aja buat saya berat. Buat diri sendiri, jangan. Jadi lebih baik udah oke, udah baik, sesuai dengan standar kami. Atau misalnya udah cukup, sip, mantap. Kayak gitu. Begitu. Kalau saya lebih milih gitu. Khawatirnya kalau istilahnya benar salah, khawatirnya ini lagi bohong. Siapa yang tahu benar, siapa yang tahu salah? Nah, kita bilang baik, bagus, cukup, oke. Yang memang itu standarnya standar kita. Kan subjektif. Kalau benar salah kan nggak subjektif, harus objektif.
Dan yang tahu kan cuma Allah, Nabi yang tahu. Kayak gitu ya. Jadi kalau saya lebih baik menghindari kalimat-kalimat seperti itu. Wallahu alam, ya bisa beda pendapat nggak masalah. Ini pilihan saya pribadi, lebih baik menghindari kata-kata seperti itu. Begitu. Khair. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Cukup? Norin mau nanya? Cukup. Sore bisa hadir nggak? Nggak repot bolak-balik. Kenapa nggak mukim aja? Ada temennya kan? Kenapa emang? Ada temennya. Hah? Maksudnya gak ada yang kenal gitu? Ya, cari teman yang kenal, suruh ikut bareng gitu. Ya, kalau harus ada yang kenal ya kan terkenal. Kalau udah kenal jadi kenal kan? Musyrifahnya, ada yang belum datang juga, 2 orang yang santriwati agam. 2 orang, insya Allah begitu. Santriwati agam itu yang 2 orang, yang 1 orang itu dari Pekanbaru, dari Riau. Itu kesalahan kami, salah nge-WA. Jadi ada yang namanya sama dengan peserta yang lain. Admin ngirimnya ke yang lain itu. Selamat Anda telah diterima agama. Kok nggak balas-balas katanya, ternyata salah. Baru dikirim kemarin, oh iya sudah kami siap-siap kata-kata beliau. Ya mungkin sekarang baru berangkat kayaknya dari sana, dari Riau. Yang kedua, ada lagi beliau sekarang lagi jadi musyrifah di Sukabumi. Sementara online dulu. Kenapa? Karena di sananya nyari pengganti dulu katanya. Tapi siap mukim nanti. Mungkin sekitar paling lama katanya 1 bulan persiapan. Mudah-mudahan bisa 2 minggu selesai. Habis itu mukim sampai akhir. Begitu. Kalau mau mukim gak apa-apa. Udah terlanjur daftar mukim, silahkan. Tapi kalau misalnya mau bolak-balik aja, silahkan. Cuma kalau untuk dari sekarang ke sore, nunggu aja di atas atau di mana. Bebas. Gak usah pulang maksudnya, capek. Takutnya bolak-baliknya. Begitu. Talaki Al-Quran itu sore dimulai dari mana? Kalau untuk Ustaz Haikal biasanya mulai dari huruf. Untuk yang baru-baru dari huruf. Namanya metode Mukri Jilid 1. Itu yang benar-benar baru. Tapi bisa dikebut kalau yang udah oke mah udah maju. Nanti kalau sama saya langsung dari Al-Fatihah. Begitu. Jadi harapannya pemanasannya sama Ustaz Haikal. Huruf-hurufnya sama Ustaz Haikal, kalimat, kata gitu kan pemanasan kan, berapa hari lumayan kan? Berarti hari ini Senin, kena Selasa, Rabu sore kan, sama Ustaz Haikal tuh. Berarti Kamis kan udah sama saya paginya, langsung Al-Fatihah. Begitu. Kecuali kalau benar-benar ada yang pemula banget, Ustaz saya benar-benar pemula Ustaz, baru yang namanya belajar baca Al-Quran. Boleh diturunin ke huruf juga ketika sama saya. Tapi kalau yang udah pernah belajar langsung Al-Fatihah, udah oke Al-Fatihah, langsung surah berikutnya. Udah oke surah berikutnya, hafalan aja udah langsung. Begitu, nggak usah pakai lama kalau yang udah oke. Seperti itu ya. Demikian Allah Ta'ala. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Cukup? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian bisa disampaikan kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin.